Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah kita semuanya bisa berjumpa lagi dalam kesempatan kali ini. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala marah bahaya apapun, dan semoga kehidupan kita semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita doakan kepada siapa saja yang sedang sakit, baik itu orang tua kita ataupun saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, siapapun yang sedang sakit, semoga Allah cepat angkat penyakitnya dan segera digantikan oleh kesehatannya seperti semula, dan semoga sakitnya bisa menjadi penggugur atas segala dosa-dosanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alangkah baiknya untuk menambah keberkahan pertemuan kita pada hari ini, kita awali juga dengan membacakan salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya, di minggu kemarin kita sudah membahas tentang sifat yang wajib bagi Allah yang pertama, yaitu sifat wujud. Di minggu kemarin sudah dibahas. Kalau belum ada yang lihat, silahkan kunjungi YouTube-nya Irham Nuri 26313 ataupun TikTok Irham 2792. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas sifat yang wajib bagi Allah yang nomor 2. Apa sih sifat yang wajib bagi Allah yang nomor 2? Mari kita bahas dulu dalam kitab, baca dulu dalam kitab Tijanu Daruri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu sarang wajib fi haqqihi ta'ala dina hakna Allah ta'ala naon al-kidamu sifat kidam hartosna heubeul Allah. Wa ma'anahu sarang ari maknana kita sifat kidam annahu eta nyana Allah la awala eta henteu aya lahu pikeun lahu ta'ala pikeun Allah ta'ala la awala tante aya mimitina lahu ta'ala pikeun Allah ta'ala wadidduhu sareng ari lalawanan sifat kidam al hudusu eta hudus hartosna anyar Allah wad dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana itu sifat kidam annahu eta nyana Allah laukana eta lamun bukti Allah hadisan eta anyar lahtaja tangtu butuh Allah ila muhdisin kanu nganyarkeun wa huwa sareng ari Allah butuh kanu nganyarkeun muhalun eta mustahil. Jadi sahabat kesemuanya, sifat yang wajib bagi Allah yang nomor 2 yaitu sifat kidam, yang artinya terdahulu, tidak ada awalnya. Ingat, sebelum adanya dunia ini, sebelum adanya langit, bumi, dan isinya, Allah sudah ada. Dan Allah yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Jadi Allah itu tidak ada yang menciptakan, karena Allah lah yang menciptakan. Jika Allah diciptakan, maka siapa yang menciptakannya? Harus ada yang menciptakannya. Jika Allah ada awalnya, jika Allah ada yang mimitinya, awal permulaannya, maka otomatis ada yang menciptakan Allah. Siapa yang menciptakan Allah? Karena tidak ada yang menciptakan Allah, maka otomatis Allah tidak ada yang menciptakan. Tidak ada permulaannya. Jadi Allah itu ada tanpa diadakan.
Lalu apa sih makna dari sifat kidam tersebut? Maknanya annahu, sebenarnya Allah itu la awala, itu Allah itu tidak ada awalnya. Lahu ta'ala, untuk Allah ta'ala. Jadi makna dari sifat kidam itu yang artinya terdahulu, maknanya bahwa untuk Allah ta'ala itu tidak ada awalnya bagi Allah. Tidak ada yang menciptakannya. Karena Allah lah sang pencipta. Nah, jika kita sebagai makhluknya tidak ada yang menciptakan, mustahil. Gunung ada, pasti ada yang menciptakan. Mustahil gunung ada jika tidak ada yang menciptakan. Mustahil langit, bumi, manusia, dan makhluk yang lainnya ada jika tidak ada yang menciptakan. Otomatis kita semua makhluk yang ada ini ada, pasti ada yang menciptakan. Karena gak mungkin kita semua ada jika tidak ada yang menciptakan. Lalu siapa yang menciptakan kita semua? Yaitu Allah, sang pencipta kita. Harus paham akan semua itu. Allah itu tidak diciptakan. Lalu kita suka ada yang bertanya kepada kita itu, kan kita nggak tahu kapan langit diciptakannya, karena saking lamanya, saking terdahulunya. Walaupun kita tidak tahu langit siapa yang menciptakannya, bumi siapa yang menciptakannya, tetap walaupun kita tidak tahu siapa yang menciptakannya, tetap langit bumi ada yang menciptakannya, ada permulaannya. Hanya saja kita tidak tahu, hanya saja kita tidak ada pada waktu bumi diciptakan, pada waktu langit diciptakan. Yang intinya walaupun langit, bumi, gunung itu sudah terdahulu lama, malahan kita juga tidak tahu kapan langit, bumi, gunung, dan lainnya diciptakan, tetap semua itu ada permulaannya, ada awalnya, ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lawan dari sifat kidam? Ada yang tahu? Nah, lawan dari sifat kidam itu al-hudus, yang artinya baru. Gak mungkin Allah itu baru. Gak mungkin Allah itu ada yang menciptakan, ada permulaannya. Jika ada Allah itu baru, otomatis sesuatu hal yang baru ada yang menciptakannya. Lalu siapakah yang menciptakan Allah jika Allah baru? Seperti itu. Karena Allah tidak ada yang menciptakan, maka mustahil kalau Allah itu baru. Mustahil jika Allah itu baru. Mustahil jika Allah itu ada yang menciptakan. Karena Allah itu sang pencipta, bukan yang dicipta. Gitu. Nah, semoga kalian pahami apa yang saya jelaskan. Kemudian, apa yang menjadi dalil dari sifat kidam itu? Wad dalilu, dan dalil dari sifat kidam tersebut annahu, dan sebenarnya Allah itu laukana, jikalau bukti Allah itu hadisan baru, Allah itu baru, lahtaja, tentu Allah itu akan membutuhkan ila muhdisin, kepada yang menciptakan, kepada yang membarukan. Wahwa, dan jika Allah perlu kepada seseorang yang menciptakan, yang membarukan Allah, muhalun, itu mustahil.
Jadi mustahil Allah itu memerlukan kepada yang membarukan, kepada yang menciptakannya. Karena Allah itu tidak diciptakan. Jika Allah baru, maka otomatis Allah itu butuh kepada yang menciptakannya. Karena Allah pun baru, pasti ada yang menciptakannya. Tapi jika Allah baru, itu mustahil. Karena gak ada yang menciptakan Allah. Gitu. Nah, jika makhluk ini mustahil jika tidak ada yang menciptakannya. Kembalikan dari Allah. Allah itu mustahil jika ada yang menciptakan, sedangkan makhluk mustahil jika tidak ada yang menciptakan makhluk. Seperti itu. Jadi kesimpulannya bahwa sifat yang wajib bagi Allah yang nomor 2 itu sifat qidam, yang artinya terdahulu. Kemudian lawan dari sifat qidam yaitu al-hudusu, yang artinya baru. Dan makna dari sifat qidam itu bahwa Allah itu tidak ada awalnya bagi Allah. Kemudian yang menjadi dalil dari sifat qidam tersebut yaitu kalau seandainya Allah itu baru, tentu Allah itu butuh kepada yang membarukan, kepada yang menciptakan Allah. Dan jika Allah butuh kepada yang menciptakannya, itu mustahil. Itulah kesimpulannya. Semoga pembahasan kali ini ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kalian semua yang mendengarkan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.